Menurut kalian, apakah pertumbuhan ekonomi selalu berarti kemakmuran rakyat? Menurut saya, tidak selalu. Pertumbuhan ekonomi bisa menyembunyikan paradoks. Angka-angka makro yang menjulang, tapi dapur-dapur rakyat tetap mengepul seadanya. Di Maluku Utara, kita sedang menyaksikan sebuah anomali yang menjanjikan. Ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tapi juga membuka kemungkinan besar untuk pemerataan. Pada triwulan pertama 2025, Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 34,58% year on year, tertinggi secara nasional. Ini bukan sekadar angka, ini adalah sinyal bahwa sebuah potensi besar sedang bergerak dan bahwa momentum pembangunan telah berpindah ke kawasan timur Indonesia. Di balik capaian tersebut, kita tahu ada sosok pemimpin perempuan yang pantas mendapat sorotan nasional. Sherly Djoanda, gubernur perempuan pertama Maluku Utara. Dalam dirinya, kekuatan simbolik dan teknokrasi berpadu. Sebuah kombinasi yang jarang ditemukan dalam landscape politik lokal. Kepemimpinan Sherly tidak hanya mencerminkan representasi gender, tapi juga tekad untuk menciptakan tatanan ekonomi baru yang lebih adil dan partisipatif. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara saat ini banyak didorong oleh hilirisasi nikel dan aktivitas tambang skala besar. Tidak bisa disangkal, ini adalah magnet investasi global. Namun, jika kita belajar dari berbagai studi pembangunan di wilayah kaya sumber daya, pertumbuhan yang tidak disertai distribusi manfaat secara adil hanya akan memperdalam kutukan sumber daya, resource curse. Kapital mengalir masuk, tetapi penduduk lokal hanya menjadi penonton dalam dramatisasi pertumbuhan. Pertanyaan mendasarnya adalah, bagaimana agar angka 34,58% ini bukan hanya statistik, tetapi menjadi lompatan kesejahteraan yang nyata. Gubernur Sherly Djoanda hadir di tengah pusaran tantangan itu. Ia bukan sekedar pelanjut kekuasaan, tetapi pemimpin yang sedang merumuskan arah baru pembangunan berbasis inklusif dan berkelanjutan. Di bawah kepemimpinannya, arah pembangunan Maluku Utara mulai memperlihatkan upaya serius untuk menata kembali prioritas. Pembangunan infrastruktur dasar di luar kawasan industri, perbaikan layanan pendidikan vokasi, hingga keterlibatan masyarakat lokal dalam kebijakan strategis investasi. Kepemimpinan perempuan di daerah yang maskulin secara budaya dan politik ini menghadirkan nuansa baru dalam tata kelola pembangunan, lebih komunikatif, terbuka pada kolaborasi, dan peka terhadap lapisan sosial yang selama ini termarginalkan. Ini bukan saja soal pendekatan, tetapi strategi membumikan pembangunan agar berakar pada realitas lokal. Untuk memastikan pertumbuhan ini bersifat berkelanjutan dan inklusif, saya ingin menawarkan sejumlah rekomendasi yang dapat dikembangkan menjadi kerangka kebijakan. Mau dipakai ya silahkan, diabaikan juga tidak masalah. Pertama, hilirisasi industri berbasis lokalitas. Maluku Utara itu tidak boleh hanya menjadi pelabuhan ekspor bahan mentah. Perlu ada downstreaming industri turunan logam, seperti komponen kendaraan listrik, baterai, dan produk teknologi berbasis nikel. Hal ini akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal secara masif. Kedua, revitalisasi pendidikan vokasi dan teknologi. Ketersediaan tenaga kerja terampil adalah syarat mutlak. Sekolah vokasi berbasis teknologi pertambangan, logistik, dan manufaktur harus ditingkatkan, termasuk kerjasama industri dan kampus lokal. Dengan begitu, putra-putri Maluku Utara menjadi pelaku, bukan hanya pelengkap. Ketiga, pemerataan infrastruktur dari hulu ke hilir. Pertumbuhan yang berpusat di kawasan industri menciptakan disparitas antar daerah. Oleh karena itu, perlu didorong pembangunan jalan desa, konektivitas laut dan daratan, listrik desa, serta digitalisasi layanan publik agar masyarakat di luar zona ekonomi juga ikut bergerak. Keempat, integrasi UMKM dan koperasi ke rantai pasok industri.
Pemerintah daerah dapat memfasilitasi bisnis matching antara UMKM lokal dengan perusahaan besar, mulai dari catering, logistik, souvenir, hingga pengelolaan limbah. Ini adalah cara cepat untuk menyebarkan manfaat ekonomi secara horizontal. Kelima, penguatan tata kelola dan akuntabilitas sosial. Setiap proyek investasi harus dikawal oleh sistem pengawasan publik berbasis transparansi data dan partisipasi masyarakat sipil. Pemerintah provinsi perlu membentuk unit khusus pemantau dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan industri besar. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara adalah momen langka dalam sejarah pembangunan regional Indonesia. Di saat wilayah lain mengejar stabilisasi ekonomi, Maluku Utara menunjukkan bahwa lompatan bukan hanya mungkin, tapi sedang terjadi. Kini, tantangannya adalah mengubah pertumbuhan itu menjadi kekuatan sosial yang mengangkat harkat hidup seluruh lapisan masyarakat. Kepemimpinan Sherly Djuanda akan diuji tidak hanya dalam mencatat rekor angka, tetapi dalam menata ulang struktur ekonomi politik lokal agar lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Ia memiliki peluang untuk menjadikan Maluku Utara sebagai model pembangunan baru yang tidak Jakarta sentris, tidak Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Mari kita dukung langkah-langkah strategis dan bijak dari Sherly Djuanda, karena sejarah tak akan mengenang angka, tetapi keadilan yang dirasakan oleh rakyat. Thank you.